Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Muhrami, NIM 1812156, kelas PIB semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema ke-6 pada mata pelajaran telah kurikulum. Pada tema ke-6 ini menjelaskan pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 11 MA semester ganjil. Poin yang pertama, poin A, mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Standar kompetensi yang pertama, memahami tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, memahami khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, memahami perkembangan Bani Umayyah Damaskus. Yang keempat, memahami tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah Damaskus. Selanjutnya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan kompetensi dasar meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, menghayati nilai-nilai kepribadian dari para khalifah pada masa Bani Abbasiyah, menyadari pentingnya sikap adil Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dalam pemerintahan Bani Abbasiyah sebagai contoh sebagai kepemimpinan pemerintahan sekarang, menyadari pentingnya perilaku cinta ilmu pengetahuan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid, menghayati perilaku jujur dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai implementasi dari akhlakul karimah. Kompetensi inti yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Sedangkan kompetensi dasarnya meneladani perilaku berani Khalifah Abu Abbas As-Saffah dalam memberantas musuh-musuh pemerintahan, membiasakan perilaku sabar dari Khalifah Al-Amin sebagai teladan dalam masyarakat Islam sekarang yang akan datang, membiasakan perilaku kompetitif sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Muawiyah, meneladani sikap toleran Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada saat interaksi dengan masyarakat, memiliki sikap semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari masa kejayaan Islam periode klasik. Kompetensi inti yang ketiga, memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Sedangkan kompetensi dasarnya menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus, mengkalifikasi fase-fase pemerintahan di dinasti Bani Umayyah di Damaskus, menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintahan Khalifah pertama Bani Umayyah Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Khalifah pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Selanjutnya, kompetensi inti yang keempat, mengelola, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menceritakan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah, menceritakan keutamaan profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memetakan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai Bani Umayyah, menceritakan proses berakhirnya dinasti Bani Umayyah. Baik, selanjutnya poin B, menghasilkan konteks, tema, atau unit yang relevan. Pertama, bab 1 menjelaskan tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Bab 2 menjelaskan tentang khalifah-khalifah yang terkenal dan kebijakan pemerintahan Bani Umayyah.
Bab 3 menjelaskan tentang perkembangan Bani Umayyah Damaskus. Bab 4 menjelaskan tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah Damaskus. Baik, bab pertama menjelaskan proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Proses lahirnya dan fase pemerintahan Bani Umayyah. Lahirnya Bani Umayyah Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di wilayah Darussalam, diperkirakan oleh para pakar sejarah sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya fase-fase pemerintahan Bani Umayyah Damaskus. Selama 92 tahun, Bani Umayyah berdiri dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan, yaitu yang pertama fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Yang kedua fase kemajuan dimulai dari masa Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-8 dari pemerintahan Bani Umayyah Damaskus. Fase yang ketiga, fase lemah sampai runtuh, dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Karena pada saat diangkat beliau masih usia anak-anak, sampai terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun berjalan, yaitu khalifah ke-12 Yazid bin Walid dan khalifah ke-13 yaitu Ibrahim bin Walid. Baik, selanjutnya bab 2 menjelaskan khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Yang kedua prestasi khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal, yaitu sebagai berikut. Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk departemen duta, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium, memperluas kekuasaan. Selanjutnya prestasi Khalifah Marwan bin Hakam meriwayatkan hadis, menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan, menciptakan mata uang sebagai alat jual beli, memberantas para pemberontak dengan cara yang tegas. Selanjutnya prestasi Khalifah Walid bin Abdul Malik mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad ke Andalusia, melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah Afrika dan Eropa Barat. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah Damaskus memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium, membentuk departemen dan duta, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium. Baik, selanjutnya bab 3 menjelaskan tentang perkembangan Bani Umayyah 1 Damaskus. Pertama, proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Yang ketiga, peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah. Ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, membentuk dan menyempurnakan departemen pemerintahan. Yang ketiga, pusat-pusat peradaban Bani Umayyah. Baik, selanjutnya bab 4 menjelaskan tentang masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah Damaskus. Pertama, faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah 1 Damaskus. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, faktor-faktor pemicu munculnya pemberontakan. Yang pertama, perebutan kekuasaan, rasa dendam, harta kekayaan yang melimpah. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah. Faktor kekurangan dari Bani Umayyah yaitu pertama, memakai sistem
peralihan kekuasaan monarki yang menyebabkan putra mahkota yang masih kecil dan tidak profesional menjadi khalifah. Nah, sedangkan kelebihan Bani Umayyah diantaranya yaitu sikap berani dan tegas dari beberapa khalifah Bani Umayyah seperti Muawiyah, Marwan, dan Walid bin Abdul Malik. Sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Proses runtuhnya Bani Umayyah Damaskus. Sikap tidak senang masyarakat terhadap khalifah-khalifah Bani Umayyah. Peperangan melawan keturunan Abbasiyah. Selanjutnya poin C, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau unit yang relevan. Pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bab 1 yaitu setelah proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan proses lahirnya Bani Umayyah 1, dapat mengidentifikasi fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1 dengan benar. Tujuan pembelajaran bab 2 yaitu setelah proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, maka siswa diharapkan mampu menyebutkan khalifah-khalifah Bani Umayyah 1 yang terkenal. Tujuan pembelajaran bab 3 yaitu setelah proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan perkembangan peradaban Bani Umayyah 1. Tujuan pembelajaran bab 4 setelah proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, maka siswa diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab mundurnya Bani Umayyah. Nah, yang kedua, kegiatan pembelajaran. Nah, pertama, pembukaan. Guru masuk ruang kelas dengan mengucapkan salam. Peserta didik menjawab salam dengan benar. Guru memeriksa tempat duduk dan absensi siswa dan menyiapkan jurnal mengajar. Guru dan siswa membaca doa pembukaan pelajaran yang dipandu oleh guru. Guru mempersiapkan media pembelajaran yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Bagian B, kegiatan inti. Guru meminta peserta didik untuk membuka buku atau LKS sesuai halaman materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Siswa membuka buku atau LKS sesuai materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok diskusi, kelompok setuju dan kelompok tidak setuju. Guru menyiapkan tema debat untuk didiskusikan tema sesuai materi pada saat itu. Siswa berkelompok menjadi 2 kelompok, yakni setuju dan tidak setuju. Selanjutnya penutup. Guru memberi motivasi siswa dengan menjelaskan arti penting dari strategi debat aktif. Guru meminta siswa membuat kesimpulan berupa catatan kecil dari proses debat. Guru memberikan kepada siswa soal pilihan ganda dan soal analisis sebagai tugas pekerjaan rumah. Guru dan siswa berdoa sama-sama, doa mengakhiri pelajaran. Guru mengucapkan salam mengakhiri pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang pertama ada debat, yang kedua diskusi, yang keempat alat dan media. Alat dan medianya itu seperti spidol, proyektor, dan papan tulis. Selanjutnya penilaian. Penilaiannya itu yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga mengikuti diskusi, yang keempat keaktifan debat. Poin selanjutnya poin D, mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama pengajaran profesional dan pembelajaran bermakna. Yang kedua, mengintegrasikan kecakapan hidup-hidup ke dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pembelajaran inovatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.